Ini Kementerian Kesehatan paling buruk kok. Kalau bicara soal vaksin, semua orang juga bisa jadi Menteri Kesehatan kalau kerjanya cuma beli vaksin. Untuk urusan virus ini, kalau cuma beli vaksin gampang, nggak perlu seorang banker beli jadi Menteri Kesehatan bisa beli vaksin. Kok asal ngomong gitu loh, asal bicara. Bapak senang dengan presiden, bikin dong program yang benar. Biskuit gak bener ya jelas aja presiden marah. Saya mau kirim nanti ke presiden tuh biskuit yang busuk tuh, mau saya kirim kok ke presiden. Emang dikira saya gak bisa ke presiden? Cuman Pak Menteri doang yang bisa ketemu presiden? Bisa saya kirim besok tuh biskuit yang busuk itu. Kerjaan siapa itu? Kerjaan Kementerian Kesehatan, bikin biskuit gak bener. Coba Pak Kunta lihat saya deh, busuk Pak, kerjaan Bapak busuk. Jadi kita nggak perlu manis-manis kok sama mereka juga nggak pernah kok menghargai kita. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bisa rakyat dikumpulin di satu tempat, kasih telur. Berapa kali sehari kasih telur? Terus mereka datang dari rumah ke puskesmas. Mau diapain telur itu di puskesmas? Ini Kementerian Kesehatan paling buruk kok. Kalau bicara soal vaksin, semua orang juga bisa jadi Menteri Kesehatan kalau kerjanya cuma beli vaksin. Untuk urusan virus ini, kalau cuma beli vaksin gampang, nggak perlu seorang banker beli jadi Menteri Kesehatan bisa beli vaksin. Ini mau bicara stunting, nurunin stunting, tiba-tiba Bim Salabim turun jadi 3%. Dari mana ceritanya? Menteri Kesehatan beserta stafnya dicecar dan dicaci anggota Komisi 9 terkait penanganan kesehatan. Irma Chaniago bahkan lantang menyebut bahwa ini adalah Menteri Kesehatan yang paling buruk. Sudah berkali-kali saya bilang tukang bohong. Pak Kunta ini nggak bisa dipercaya omongannya, Pak Menteri. Mohon maaf. Hari ini tempe, besok dele, itu Pak Kunta. Bisa loh, ya, menafikan sesuatu yang sudah disepakati, bisa gampang dia. Itu Pak Kunta. Itu yang pertama. Mohon maaf kawan-kawan. Terus terang saya ini bicara begini, ini PMT tahun periode yang 2019-2002 ini 2019 ini, menurut saya itu PMT yang paling buruk. Jamuran rasanya nggak bener, kualitasnya buruk. Apa sih kerja kalian? Wajar kalau presiden bicara begitu. Saya juga tahu kok Pak Menteri pakai mulut presiden untuk menghentikan PMT, kemudian mau masukkan program kalian yang antah berantah itu. Kita tahu persis, Bu. Pak Menteri, Pak Kunta yang terhormat, tahu kita apa yang dikerjakan mereka di sana. Kaki tangan pusat ke daerah itu terputus. Betul nggak sih? Terputus kalian itu. Terus sekarang mau kalian serahin ke Pemda? Telur. Saya bilang di media, saya bicara di media baru kemarin, seluruh media saya bicara, dan saya mau masuk, saya besok mau ke TV juga. Bikin dong program yang benar,
Biskuit gak bener ya jelas aja presiden marah. Saya mau kirim nanti ke presiden tuh biskuit yang busuk tuh, mau saya kirim kok ke presiden. Emang dikira saya gak bisa ke presiden? Cuman Pak Menteri doang yang bisa ketemu presiden? Bisa saya kirim besok tuh biskuit yang busuk itu. Dan pekerjaan stafnya tidak benar. Orang kita yang di dapil aja tahu kok. Per kabupaten itu turunnya berapa, naiknya berapa, kita tahu. Kok asal ngomong gitu loh, asal bicara Bapak senang dengan presiden. Ini sebenarnya sama seperti Mbak Kurnia tadi, Putih tadi. Ini mau nurunin stunting apa mau cari duit ini? Saya tanya, siapa yang bertanggung jawab? Semua ini yang berdiri di depan ini berani tanggung jawab. Telur itu nggak pecah, berani tanggung jawab. Pemda nggak hengki-pengki, berani tanggung jawab. Sampai ke masyarakat. Raskin aja busuk-busuk di Bulog sana. Karena memang biskuitnya busuk. Coba Pak Kunta lihat saya deh. Busuk Pak. Kerjaan Bapak busuk. Bapak ini hari ini ngomong tempe, besok delay Pak Menteri. Tolong Pak Menteri ya, kalau ada apa-apa Pak Menteri dampingin yang namanya Pak Kunta ini. Kalau ngomong nih nggak pernah beres. Tanya aja sama teman-teman Komisi 9, bener nggak? Hari ini ngomong A, besok B. Nggak pernah ngaku. Mohon maaf, hari ini saya mesti marah. Selama ini saya manis-manis saja. Tapi hari ini menurut saya, ini udah kelewatan. Kalian tuh nggak menghargai kita kok. Saya tahu teman-teman Kementerian Kesehatan menganggap kami ini di Komisi 9 ini anak kos yang cuma 5 tahun sekali. Ingat loh, Pak Menteri itu juga 5 tahun sekali, belum tentu juga tahun depan jadi menteri lagi. Kerjaan siapa itu? Kerjaan Kementerian Kesehatan. Bikin biskuit gak bener, kualitasnya jelek, jauh dari zaman saya 2014. Kualitasnya bagus, gak pernah ada yang jamuran, gak ada yang pernah busuk, rasanya enak, kualitasnya baik. Ini Pak Kunta enak-enak, seenak-enak udelnya aja kalau dibilang ini ada yang jamuran. Iya Bu, besok saya ganti. Ini persoalannya bukan diganti, tapi kerjamu nggak beres karena kualitasnya buruk dan rendah. Wajar kalau presiden bicara begitu. Wajar kalau stunting tidak turun karena makan itu. Maaf Pak Menteri, ini stafnya Pak Menteri ini mesti Pak Menteri cek lagi. Kalau soal vaksin saya nggak ngapresiasi. Kenapa? Nah, beli vaksin gampang kok, duit semua itu, ratusan triliun itu kok untuk beli vaksin itu, untungnya banyak itu. Kalau itu mah gampang siapa aja bisa kok jadi menteri kalau cuma beli vaksin begituan. Tapi bagaimana dengan yang lain? Kerjaan Kementerian Kesehatan itu bukan cuma beli vaksin. Bayangin kemarin soal kasus ginjal akut. Saya usul ke media, kemarin saya bicara pimpinan di media, seluruh media saya kirim semua ke kawan-kawan. Saya bilang kalau memang mau dibenerin, beri susu, ganti itu biskuit dengan susu, dengan ikan makarel, jangan telur. Kalau telur sampean iya nggak bakal bisa busuk. Telur ayam telur bebek iso busuk.
Kita dianggap enteng sama mereka. Soal RUU kesehatan aja yang namanya Mister Kunta ini bolak-balik ke balik, mana pernah komunikasi sama kita? Emang saya pikir nggak tahu Mister Kunta ini keliling-keliling ke balik, kusak-kusuk ke balik. Tahu saya. Pernah nggak komunikasi sama Komisi 9? Pernah nggak diskusi sama Komisi 9? Nggak pernah, Pak Menteri. Dianggap apa kita ini semua? Saya ribut di media, Komisi Balik itu saya ributin juga kok, Balik memonopoli kok RUU Ciptaker Kesehatan. Kita dukung RUU Ciptaker Kesehatan itu, tapi masih banyak klausulnya yang harus kita bicarain, dan itu domainnya Komisi 9. Belum lagi penyakit menular dan tidak menular. Sekarang musim hujan, DBD mulai merebak di berbagai tempat. Apa yang kalian lakukan? Banyak yang minta ke saya, telepon ke saya nih, daerah-daerah minta obat untuk fogging khusus untuk nyemprot nyamuk DBD. Terus apa? Kemana kami minta? Belum semua masyarakat itu memiliki fogging, alatnya itu. Harusnya justru itu dipikirin, beliin tuh alatnya, kasih satu desa satu. Kan anggaran kementerian besar. Kalau ngomong aja kayak yang bener-bener. Jadi ini udah nggak bener. Ini mereka nih nggak pernah kok menghargai Komisi 9. Saya ribut kok sama Balik, nggak ada urusan saya. Saya bicara di media bahwa harusnya itu kalau mau kasih program itu ya kasih itu ikan, kata presiden, ya ikan makarel lah. Kasih itu protein hewani, kasih susu, kasih telur. Nanti korporasi lagi yang nguasain pengirimannya ke daerah-daerah. Di Pemda sama aja kelakuannya seperti itu. Terus mau turun dari mana stuntingnya? Saya nggak percaya, mohon maaf ya, nggak percaya saya turun 3% tuh nggak percaya. Kenapa? Loh, orang belum bikin apa-apa kalian kok. Saya belum tahu, baru PMT yang turun ke daerah. Saya tanya ke masyarakat di daerah udah dapat apa dari Kementerian Kesehatan, dari kementerian-kementerian lainnya. Uang yang digelontorkan pemerintah untuk penurunan stunting itu jadinya apa untuk masyarakat? Mana bentuknya, fisiknya apa? Belum ada. Baru sosialisasi neng duitnya wis entek, barangnya nggak ada. Terima kasih pimpinan, ini harus jadi perhatian kita semua. Jadi kita nggak perlu manis-manis kok sama mereka juga nggak pernah kok. Indonesia